Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my children? Back with me, Mr. Yunus Rusamsi in Social Science and Civic Education video. Seperti biasa, kita akan melanjutkan materi kita di tema 8, yaitu muatan pembelajaran IPS dan pendidikan kewarganegaraan. Oke, anak-anakku sekalian, Bapak harapkan kalian simak video pembelajaran kali ini dari awal sampai akhir. Check it out. Dari sebelumnya kita membahas tentang jenis usaha ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Nah, kali ini kita akan coba membahas tentang jenis usaha masyarakat Indonesia yang perorangan maupun kelompok. Adapun tujuan pembelajaran kali ini menentukan jenis-jenis usaha ekonomi perorangan maupun kelompok dan mengenal tradisi rosulan di Gunung Kidul. Jenis usaha masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia lainnya. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada jenis usaha yang menghasilkan jasa. Berikut beberapa jenis usaha selain pertanian. Yang pertama adalah usaha perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Ada industri besar dan ada industri kecil. Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar ya. Contohnya industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih kecil atau sedikit ya. Contohnya antara lain pengrajin mebel, pembuatan tahu tempe, dan pengrajin keramik. Kemudian yang kedua adalah usaha perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Perdagangan membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya kepada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronik, kemudian kendaraan bermotor, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Meskipun tidak menghasilkan barang seperti misalnya industri konveksi menghasilkan pakaian, usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah seperti guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis ekonomi yang dilakukan secara berkelompok. Jenis usaha masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama ada firma. Pengertian firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua sekutu. Ciri-cirinya, setiap anggota memiliki hak untuk bertindak atas nama firma dan bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Kemudian yang kedua adalah persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau SIPI adalah perusahaan yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Ciri-ciri pada SIPI terdapat dua jenis sekutu
sekutu ya, yaitu sekutu aktif yang berperan sebagai investor dan pengelola CV, dan sekutu pasif yaitu berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Nah, yang ketiga ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Ciri-ciri dari PT yaitu saham sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Saham memiliki nilai nominal tertentu dan bisa diperjualbelikan di pasar modal. Selanjutnya yang keempat adalah koperasi. Nah, pengertian dari koperasi itu sendiri adalah usaha bersama yang bertujuan mensejahterakan anggotanya. Ciri-ciri dari koperasi ada sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 1. Bentuk perekonomian koperasi disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu badan usaha milik negara atau yang disingkat dengan BUMN. Nah, BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. Ciri-ciri dari BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau persero. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Nah, anak-anak sekalian, itulah pembahasan kali ini tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Materi selanjutnya yaitu civic education atau pendidikan kewarganegaraan tentang tradisi Rosulan yang berada di Gunung Kidul. Masyarakat Gunung Kidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenal tradisi Rosulan. Tradisi ini dilakukan oleh para petani setelah masa panen. Waktu pelaksanaan tergantung kesepakatan warga setiap dusun, tetapi biasanya sekitar bulan Juni atau bulan Juli. Rosulan berlangsung selama beberapa hari. Rangkaian kegiatan diawali dengan kerja bakti atau membersihkan lingkungan sekitar dusun. Warga bergotong royong memperbaiki jalan, mengecat pagar, membersihkan makam, dan disemarakan dengan berbagai rangkaian kegiatan olahraga dan pertunjukan seni budaya. Berbagai tradisi dan atraksi seni budaya pada perayaan Rosulan di Gunung Kidul ini berhasil menarik perhatian wisatawan baik lokal maupun luar negeri. Atraksi seni budaya yang disuguhkan seperti doger, jahilan, wayang kulit, dan reog Ponorogo. Puncak keramaian acara Rosulan terjadi saat diselenggarakannya kegiatan kirab. Kirab adalah semacam karnaval atau arak-arakan mengelilingi desa. Dalam acara kirab itu dibawa pula tumpeng dan sajian berupa hasil panen seperti pisang, jagung, padi, sayur, mayur, dan hasil panen lainnya. Di akhir kirab, warga melakukan doa bersama di balai dusun. Mereka berdoa memohon ketentraman dan keselamatan seluruh warga. Acara kemudian dilanjutkan dengan kegiatan perebutan tumpeng yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan wisatawan. Tradisi Rosulan merupakan aset budaya yang harus dipertahankan. Tradisi ini melestarikan jiwa kebersamaan dan semangat gotong royong sehingga keharmonisan masyarakat dapat terjaga. Selain beberapa sarana untuk memupuk semangat kekeluargaan, tradisi ini juga menjadi salah satu wadah untuk melestarikan kesenian daerah Gunung Kidul. Oke anak-anakku sekalian, itu saja video pembelajaran kali ini tentang Social Science and Civic Education. Don't forget for your homework and quizzes ya. I think that's all. Thank you for attention. Sampai ketemu lagi di tema selanjutnya, yaitu yang terakhir, yaitu tema 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.